wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniawan SPDSD, CGP Angkatan 9, Kabupaten Pekalongan. Pada pendidikan guru penggerak, saya didampingi oleh Ibu Siti Munayah SPD selaku pengajar praktik. Pada pelaksanaan supervisi akademik sebagai rekan sejawat, beliau adalah Bapak Yeri Setioko SPD SD selaku guru kelas 5 di SD Negeri 01 Kalipancur. Selamat siang Pak Yeri. Selamat siang Pak Kurniawan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah ya, kita bisa diberikan kesempatan bisa berjumpa untuk hari ini. Baik Pak Yeri, pada kesempatan yang baik ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi supervisi akademik yang mana pada tahap ini nanti Bapak akan bisa untuk mempersiapkan hal-hal nanti yang akan dilakukan ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Saat ini Pak Yeri nanti saat melaksanakan pembelajaran akan di kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Ya. Untuk mata pelajarannya IPAS ya. Nanti untuk kelasnya kelas 5 ya. Dan mata pelajarannya IPAS Ya. Baik, untuk tujuan pembelajaran Ya. nanti yang akan kita amati, akan kita observasi itu mengenai apa Pak Yeri? Mengenai pentingnya makan dan minum untuk kesehatan tubuh. Terus diharapkan siswa dapat memahami pentingnya makan dan minum untuk tubuh. Terus untuk yang selanjutnya diharapkan peserta didik mampu atau memahami fungsi dari alat pencernaan. Baik, untuk tujuan pembelajaran nanti yang akan Pak Yeri lakukan yaitu mengenai pentingnya makan dan minum bagi tubuh, yaitu tadi peserta didik dapat memahami ya. Kemudian yang kedua yaitu tadi peserta dapat mengetahui fungsi dari alat pencernaan. Baik, dari tujuan pembelajaran tersebut mungkin area pengembangan yang hendak dicapai itu seperti apa? Untuk yang pengetahuan, diharapkan peserta didik dapat menyebutkan fungsi makanan dan minum bagi tubuh. Untuk yang keterampilannya itu, peserta didik dapat membuat sistem alat pencernaan. Baik, berarti untuk area pengembangan yang akan dicapai Bapak itu mengenai tadi siswa dapat menyebutkan fungsi makan dan minum bagi tubuh. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat sistem alat pencernaan ya. Sebuah bagian berarti lainnya ya. Kemudian selanjutnya strategi yang dipersiapkan oleh Bapak itu seperti apa saja? Media maupun alat, terus metode
Untuk model pembelajarannya itu kita memakai cooperative learning, dan metodenya kita menggunakan ceramah dan diskusi kelompok. Iya, untuk strategi nanti akan Bapak persiapkan yang sudah disampaikan, yaitu dari media itu laptop, kemudian LCD, proyektor, kemudian ada juga DKPD, dan juga akan menerapkan model pembelajaran cooperative learning Pak ya, yang mana di dalamnya ada yaitu tentang diskusi kelompok. Kemudian harapan Bapak dengan adanya observasi ini, kemudian dengan strategi yang dipersiapkan itu harapannya bagaimana? Harapan saya dengan strategi-strategi model belajar maupun dengan media tadi, siswa dapat mengikuti pembelajaran secara aktif, secara baik dan menyenangkan, serta siswa bisa mendapatkan ataupun meraih hasil yang baik atau memuaskan. Iya, harapan Bapak ya agar siswa bisa aktif dalam kelas dan pembelajaran menyenangkan, kemudian juga hasil yang diperoleh itu bisa memuaskan ya. Baik Pak Jerry, mungkin demikian obrolan kita, percakapan kita pada kegiatan praobservasi. Semoga nanti ketika dalam pelaksanaan observasi nanti bisa berjalan dengan baik, lancar dan sukses. Ya, amin. Terima kasih Pak Jerry. Ya, sama-sama. Ya anak, sebelum kita mulai ke materi pembelajaran, kita penyemangat dulu ya, untuk lebih semangat untuk belajarnya. Begitu, coba Aisyah untuk memimpin ya maju ke depan.
Nanti yang ini dulu saya ngomong aja karena ada alat ini ya, yang lainnya aja. Terus ngomong aja. Siap? 1, 2, 3. Terima kasih. Juga dari yang tadi kita menjadi semangat untuk belajar. Untuk materi kali ini yaitu IPAS mengenai pentingnya makan dan minum bagi tubuh. Terus sistem pencernaan pada manusia. Nah, mengapa kita perlu makan? Ya, istilahnya kita juga ada gambaran seperti istilah mobil ya. Mobil bisa jalan karena ada bensin. Ya, itu untuk sebagai sumber tenaga. Tubuh kita juga memerlukan ini ya, makanan untuk bekerja dengan baik. Karena tanpa adanya makanan di tubuh kita tidak ada energi, tidak ada kekuatan. Dari makanan tersebut juga perlu adanya makanan yang mengandung gizi. Gizi dalam makanan menyediakan energi dan materi pembangun untuk pertumbuhan serta perbaikan tubuh. Sejak lahir kita akhir masa remaja nanti kita terus bertumbuh dan tentu membutuhkan berbagai jenis gizi. Gizi dalam makanan mempunyai peran berbeda dalam proses pertumbuhan. Jadi dalam setiap makanan itu mengandung unsur gizi yang berbeda-beda ya. Nah, ini salah satu 7 jenis zat-zat utama atau nutrisi dalam makanan yang diperlukan oleh tubuh. Di antaranya ada serat. Serat ini berasal dari apa ini? Apa ini? Sayuran ya. Terus karbohidrat dari nasi. Terus ada protein dan lemak. Ini protein berasal dari daging, dari telur, bisa lemak bisa dari susu seperti air susu ini ya. Terus vitamin bisa dari ini ya. Apa ini? Apa? Dari yang kacang ya, buat masuk ini ya. Dan sayuran juga mengandung vitamin. Juga ini ada mentimun. Itu ada jenis zat utama atau nutrisi dalam setiap makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Terus apa itu protein? Nah, protein merupakan zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan dalam jumlah besar bagi tubuh. Misalnya ada ikan, daging, keju, kacang tanah, dan polong-polongan merupakan makanan yang mengandung protein. Terus ada lagi karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Apa? Nutrisi utama yang dibutuhkan bersama protein dan lemak. Karbohidrat akan diolah menjadi zat gula
dan dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi secara cepat. Jadi karbohidrat ini merupakan sumber energi yang lebih cepat diproduksi atau dicerna. Karbohidrat bisa didapatkan dari seperti kentang, jagung, durian, sagu, tepung bunga dan lainnya ya. Terus zat pembangun lagi yaitu lemak. Lemak sangat penting untuk kesehatan tubuh. Lemak membantu penyerapan vitamin, melindungi organ-organ penting di dalam tubuh dan membantu tubuh agar tetap hangat. Lemak bisa didapatkan dari santan, kacang-kacangan, daging sapi, daging kambing, daging ayam, ikan, susu, dan lainnya makanan yang digoreng ya, seperti kalian sering beli apa? Tempe goreng, tahu goreng, ya, terus apalagi tahu bulat ya, itu termasuk ya, mengandung apa? Lemak. Terus ada lagi vitamin. Apa itu vitamin? Dengan penyakit dan berdoa untuk menunjang kinerja tubuh. Pada umumnya vitamin berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, untuk itu tubuh kita sangat penting membutuhkan vitamin. Karena tanpa adanya vitamin, tubuh kita mudah terserang penyakit. Karena ini vitamin sebagai imun tubuh kita, benteng tubuh kita. Karena vitamin bisa diperoleh dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Misalnya kita membutuhkan vitamin C. Vitamin C berasal dari buah apa contohnya? Jeruk. Mangga bisa? Mangga, ya. Terus kalau vitamin A? Buah yang mengandung vitamin A? Ada yang bisa? Pepaya itu mengandung vitamin A. Untuk siapa? Anak kita ya. Terus ada lagi mineral. Mineral diperlukan untuk kesehatan tulang dan gigi serta darah. Mineral berasal dari buah-buahan dan sayuran. Makanan lain seperti susu mengandung kalsium untuk kesehatan tulang. Nah, mineral ini sangat penting waktu kita masih bayi, banyak minum susu, ya. Itu apa itu? Sering minum susu supaya cepat dewasa, tulangnya juga menjadi kuat, giginya cepat tumbuh, ya. Ini diperbanyak minum susu, buah-buahan bisa serta sayuran. Terus ada lagi serat. Serat juga penting untuk pencernaan karena dapat membantu menjaga kesehatan usus dan mempermudah proses buang air besar. Jika kurang serat, kita akan sulit buang air besar. Makanan yang mengandung serat diantaranya sayur-sayuran, buah-buahan, gandum dan beberapa kacang-kacangan. Coba bayangkan kalau di tubuh kita kekurangan serat, bagaimana? Ketika kita buang air besar akan sulit karena kotoran itu tidak bisa menjadi lunak lembek. Pernah kalian buang air besar susah? Pernah? Nah itu kira sangat menyusahkan apa tidak itu? Iya, rasanya sakit sekali. Makanya perlu makanan yang mengandung serat. Nah ini ada angka presentase menunjukkan berapa banyak nutrisi makanan yang kalian makan.
dari 100% makanan yang kalian makan, sebaiknya 40% makanan merupakan sumber karbohidrat seperti nasi, roti, dan ayam. Adapun 30% makanan sebaiknya mengandung buah-buahan dan sayuran. Terus yang 20% makanan yang mengandung daging, ikan, susu, dan telur. Serta 5% sisanya mengandung lemak dan gula. Nah ini, semua ini dari prosentase ini dari berbagai sumber makanan itu sebagai pembentuk sel-sel tubuh, ya, pembentuk sel-sel dalam tubuh kita. Nah, sekarang ke organ pencernaan manusia kita, ya. Dari organ pencernaan manusia yang pertama itu mulut. Makanan dimasukkan ke mulut, terus cara yang benar itu menurut kesehatan mengunyahnya itu berapa kali? 30 kali. Itu yang biar makannya itu lembut. Kadang kita makannya tergesa-gesa, masuk brongkolan langsung ditelan. Itu sangat mengganggu, ya, prosesnya nanti lebih lama. Terus dari mulut ya masuk ke kerongkongan, ini ya. Terus masuk lagi mana itu? Ke lambung dulu, ya. Terus ke ini besar, halus, terus diserap ke hati, ya. Jadi berenergi ini. Terus setelah ini terserap sari-sari makanan tadi, sisanya dikeluarkan melalui anus, pembuangan. Nah, ini organ pencernaan pada manusia. Ya. Ini kalian biar tahu jeroane manusia. Pernah lihat sendiri? Pernah? Kalau dokter dan pernah gitu, ya. Nah, ini mulut yang pertama, ya, dari atas kita bahas. Kita mulai dengan berdoa dan masukkan makanan melalui bibir. Kemudian makanan ditangkap gigi dan lidah, ya. Selanjutnya kunyah makanan sambil menikmatinya. Jadi kalau makan tidak usah tergesa-gesa. Terus ada lagi rektum. Apa itu rektum? Ayo, yang keras. Jika makanan yang tidak diserap oleh usus lalu akan menuju ke usus besar. Di dalam usus besar, sebagian besar air akan diserap sehingga yang tersisa hanyalah ampas atau sisa makanan yang tidak dapat diolah lagi. Ampas makanan ini disebut tinja atau feses. Ampas makanan, lebih bahasa yang baik itu tinja atau feses, ya. Ini dari tadi penyerapan dari usus halus tadi membentuk ampas, ya. Ampas ini nanti dilanjutkan melalui anus. Apa itu anus? Anus merupakan tempat keluarnya tinja. Organ ini merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Di dalam anus terdapat otot yang dapat menahan feses agar tidak keluar dari rektum hingga belum saatnya. Otot ini mencegah agar kita tidak buang air besar secara spontan saat tidur. Nah, ini ada yang perlu ditanyakan? Ada? Sudah
bisa mencerna dengan baik? Nah, dari materi tadi diharapkan kalian mampu memahami tentang fungsi makanan bagi tubuh kita. Terus juga mampu memahami dan membuat rancangan bagan pencernaan pada manusia. Tadi sudah dijelaskan tadi ya, dari berbagai fungsi tadi. Kalian mungkin sudah paham atau belum paham? Belum kita akhiri, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Cukup? Kelompok ini kalian nanti membuat gambar sistem alat pencernaan manusia ya. Dikerjakan secara berkelompok. Ya, bagi kelompok yang sudah selesai bisa menyampaikan hasilnya.
Saudara, sudah selesai? Silakan sampaikan. Dipresentasikan bagian-bagian alat pencernaan. Baiklah, contohnya. Bagian alat berat ada manusia. Kita tepuk tangan teman-teman. Dari kelompoknya Nela sudah selesai. Kalau sudah bisa disampaikan, coba. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum. Yang kelas coba. Baik. Ya, terima kasih. Dan untuk selanjutnya ini tugas individu, nanti kalian dikerjakan sendiri di rumah masing-masing. Per mana ya? Dikerjakan di buku tulis. Ini dari materi yang kita buat tadi mengenai apa tadi? Terus fungsi makan dan minum untuk tubuh kita ya. Terus ada kebersihan dan pencernaan. Tentunya kita bisa mengambil dari materi tadi pentingnya kita makan dan minum untuk kesehatan tubuh kita. Terus pentingnya kita memahami tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya. Dari pembelajaran tadi, apa kalian kira-kira senang? Semangat? Tidak senang apa tidak? Sudah dipahami? Ya, yakin. Yakin. Ya, terima kasih ya. Nanti selanjutnya kalian bisa mengerjakan. Buku materi sudah selesai. Salah satu untuk membimbing doa untuk kita bisa membimbing doa. Silakan. Ini Pak.
Pak Yeri. Selamat siang Pak Wawan. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya, alhamdulillah ya, sehat. Pak Yeri, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai hasil supervisi kemarin, yaitu mengenai pasca observasi yang mana Pak Yeri sudah melakukan pembelajaran di kelas. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Perasaan saya merasa senang sekali dengan adanya pembelajaran di kelas tadi. Hal ini dikarenakan adanya persiapan yang sangat matang sehingga pembelajaran berjalan dengan lancar dan baik. Baik, tapi adanya persiapan yang matang tentunya menjadikan pembelajaran di kelas lancar ya Pak ya. Oke. Bisakah diceritakan kembali mengenai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang sudah dibuat dan dilaksanakan saat pembelajaran di kelas? Pada waktu itu topik materi itu tentang mengapa kita perlu makan dan minum. Yang diharapkan siswa memahami tentang materi tersebut, mantul mengikuti pembelajaran dengan baik. Strategi yang saya gunakan itu menggunakan salah satunya peralatan antara lain laptop, LCD proyektor dan juga LKPD. Berarti mengenai materi mengapa kita perlu makan dan minum Ya. dan juga tentang strategi yang sudah dibuat, direncanakan dan kemudian sudah diterapkan kemarin saat pembelajaran di kelas. Ya. Dari tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan dan dibuat, direncanakan, apakah sudah tercapai? Sudah. Namun ada beberapa anak, hanya sebagian lah yang ada yang belum bisa mengikuti, mungkin karena mungkin kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran tadi. Jika harus memilih antara angka, jika yang terkecil itu 1 dan yang terbesar itu 10, kegiatan pembelajaran di kelas yang Bapak dilakukan kemarin itu pada rentang angka berapa? Waktu kemarin yang kita dapat tentang angka di angka 7, jadi belum maksimal penuh. Yaitu dikarenakan ada sebagian anak yang belum bisa mengikuti secara baik. Baik, tapi di angka 7 Pak Yeri. Pasti kedepannya Pak Yeri juga akan meningkatkan untuk tentang nilainya. Itu pada kisaran angka berapa? Kisaran angka 9. Angka 9 ya. Berarti hampir maksimal ini Pak ya. Ya, diharapkan begitu. Masih adakah yang perlu ditingkatkan pada pembelajaran di kelas? Perlu ditingkatkan mungkin dalam pemahaman materi, pengelolaan kelas, terus cara anak itu biar tetap mengikuti secara baik, mungkin dalam penguasaan anak gitu. Baik, tapi masih perlu Pak ya untuk ditingkatkan agar bisa menjadi lebih baik lagi. Dari yang akan ditingkatkan, adakah strategi Bapak untuk dapat meningkatkan pembelajaran di kelas? Oh, itu ada ya. Nanti kita akan lebih diperbaiki lagi, kita lanjut kembali itu tentang mungkin dengan diskusi kelompok, terus pembuatan alat peraga supaya anak lebih bisa dan paham dalam mengikuti pembelajaran dengan cara konkret, mungkin anak lebih bisa cepat mengikuti. Baik, kapan pembelajaran tersebut akan dilaksanakan?
nanti tidak mungkin nanti mungkin dari minggu depan mungkin saya akan laksanakan kembali. Tapi minggu depan Pak ya. Ya. Kaitannya dengan hal tersebut, siapa saja pihak yang terlibat untuk membantu Bapak? Pihak-pihak yang terlibat yaitu diantaranya rekan-rekan guru, terus Bapak Kepala Sekolah juga ikut supaya ikut membantu demi peningkatan pembelajaran tersebut. Iya. Kemudian ini yang terakhir Pak ya. Ya. Apa komitmen Bapak dalam meningkatkan pembelajaran di kelas? Komitmen saya supaya itu pembelajaran lebih baik, lebih maksimal. Tentunya kita sebagai guru juga harus bisa menguasai materi-materi tadi, bisa membuat pembelajaran yang lebih baik lagi, ya di antara pembuatan metode-metode, alat peraga dan lain-lainnya. Berarti komitmen Bapak yaitu agar lebih baik lagi ke depannya, yaitu dengan menguasai materi, kemudian menyiapkan strategi pembelajaran yang tepat, Ya. dan juga tadi juga disebutkan mengenai metode pembelajaran Pak ya. Ya. Baik Bapak, mungkin itu saja dari saya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak bisa untuk merefleksikan hasil pembelajaran di kelas, dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih sama-sama.